Kembali lagi bersama saya Telesa Cahyadi Punyalita dengan NIM 18030300148 kelas C reguler pagi semester 6 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini kami akan membahas tentang korupsi yang terjadi di Indonesia. Lagi bikin apa sih, Kak? Ini loh, Kay, aku miris lihat negara kita banyak yang korupsi dan kebanyakan itu dilakukan oleh pejabat tinggi. Lah tuh, Kak, benar apa yang kurang dari mereka? Padahal mereka udah dapat gaji yang tinggi. Nah, itu aku juga bingung. Bahkan dalam akhir tahun ada 2 tokoh sekaligus yang melakukan korupsi. Mereka semakin kaya, sedangkan kita sebagai rakyat semakin miskin. Aku benci para koruptor itu. Mereka menyengsarakan rakyat, bikin susah aja. Sebenarnya, kenapa mereka melakukan korupsi? Mungkin dikarenakan faktor ekonomi, faktor politik, serta gaya hidup yang tinggi. Banyak yang bilang tanah kita tanah surga, tetapi masih banyak rakyat Indonesia yang belum makmur dan banyak yang kelaparan. Hak-hak mereka dimakan oleh tikus-tikus berdasi. Sebenarnya korupsi itu ibarat penyakit yang menular, yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong serangan terhadap hak-hak asasi manusia, mendistoris perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan, dan mendukung organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan berkembang. Korupsi juga sangat membahayakan masyarakat dan individu, di mana jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibat akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Iya, bahaya korupsi juga sangat membahayakan generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah terjadi makanan sehari-hari. Anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Dan bahaya korupsi juga sangat membahayakan terhadap politik, di mana kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan memastikan pemerintah dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimatif di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, mereka tidak patut dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup akan menggunakan kekerasan atau otoriter atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan integrasi sosial karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Dan bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah secara tidak terhormat, seperti
yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus melakukan langkah pemberantasan korupsi seperti 1. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Kedua, memperkuat transparansi pengawasan dan saksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip rule of law, memperkuat budaya hukum, dan memperdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Bagaimana cara kita untuk mencegah tindakan pidana korupsi? Yaitu dengan selalu menanamkan nilai-nilai korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Katakan tidak pada korupsi. Berani jujur itu hebat. Mari kita wujudkan Indonesia bersih tanpa korupsi. Sebagai generasi muda, ayo hindari korupsi untuk Indonesia maju, dimulai dari sekarang dan dimulai dari diri kita sendiri. Karena saya percaya perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil. Cegah dan hindari korupsi. Mari tumbuhkan karakter jujur dan amanah agar hidup berkah. Baik, itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.